Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Selama klanmu setuju untuk berusaha keras, semuanya akan sederhana. Saya punya metode untuk memancing Verces ke dalam perangkap Anda. Anda hanya perlu mempersiapkan secukupnya. Sun Lengying sepertinya sudah menemukan penjelasannya. Baiklah, kita akan berusaha sekuat tenaga. Lebih baik menyelesaikannya saja, daripada memperpanjang penderitaannya. Nenek moyangmu mempelajari gigi dan menyatakan, mereka tidak punya pilihan lain karena gaya Verces yang sombong dan tanpa ampun. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka dengan harapan Sang Daois. Begitu dia berangkat ke silsilah abadi, tidak ada orang lain di Imperial yang bisa melawan Verces. Akan sangat terlambat bagi mereka untuk mencoba menghentikan. Mereka akan menjadi ikan di talenan. Jangan khawatir, saudaramu, saya akan membantu semua yang saya dapat. Rahasia peraku akan berkemah di klanmu dan bertarung sampai mati melawan Verces. Lengying dengan tegas mengumumkan, terima kasih, saudara Sun. Aku juga akan memancing umpannya padamu. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan sesak. Aku sudah punya rencana bagus, kakakmu. Lengying mengangguk, kamu hanya perlu menyiapkan jebakan yang tidak bisa dihindari maka senior solar akan bergabung juga untuk membunuh Verces. Imperial akan menjadi milik kita berdua setelahnya. Bagus, sudah memutuskan. Nenek moyangmu mengangguk sebelum pergi. Lengying memperhatikan punggung leluhur yang telah pergi dan menyesapnya lagi, tampak seperti biasanya. Ini sudah berakhir untukmu. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam. Kami akan mengikuti jadwal. Akan lebih sempurna lagi jika Verces dan Solar Daois saling bertarung sampai mati juga. Lengying setuju. Kita perlu menciptakan keadaan terbaik agar hal itu terjadi. Suara itu menjawab tetapi tidak ada kata-kata yang terlihat. Ini tidak akan mudah. Lengying ragu-ragu, yang paling ganas tidak dapat diduga dan penganut Taoisme ini jelas bukan tandingannya. Bahkan jika mereka berimbang, kita tidak bisa mengendalikan kondisi pembunuhan ganda karena tingkat kekuatan mereka. Lengying, tidak perlu terlalu pesimis. Ditambah lagi, kita sudah hidup cukup lama, inilah saatnya mengambil risiko. Semakin risiko besarnya, semakin menakjubkan hasil panennya. Li tidak akan bisa menerima kita setelahnya dan akan dengan patuh. Kerajaan akan menjadi milik kita, kalau begitu tidak ada yang berani melanggar perintah kita. Suaranya cukup percaya diri dan agresif. Itu harus menjadi karakter yang kuat dalam berbicara. Benar, Lengying akhirnya setuju, saya masih mempercayai Verces. Monster itu mungkin akan membunuhmu dan Sang Daois, maka kita berdua mungkin juga tidak akan lolos tanpa cedera. Terus, seperti yang saya katakan, keuntungannya sebanding dengan risikonya. Tentu saja, meskipun kita gagal, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Coba berpikir, dengan kepergianmu, 9 rahasia akan mengambil alih dunia ini, itu masih garis keturunan kita. Kematian kita tidak akan sia-sia. Pembicara ini tampaknya tidak terlalu peduli dengan kemungkinan kematian. Saya rasa begitu. Lengying menghela nafas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Suaranya sangat puas dengan perkembangan saat ini. Yang paling ganas bukanlah kelebihan yang melampaui imajinasi kita dan kepribadiannya terlalu tidak dapat diprediksi. Lengying mengeluh. Tidak apa-apa, yang paling ganas pasti akan masuk lebih dulu ke dalam perangkap. Kami hanya akan menonton dari samping dan melihat. Bagaimana nasibmu dan Daois itu? Ya, Lengying tidak nyaman. Meski begitu, dia masih ragu untuk melawan Verces. Kematian tidak bisa dihindari. Suara itu melanjutkan, kita berdua tidak bisa hidup selamanya. Tidak ada yang bisa, jadi mengapa tidak melakukan beberapa hal luar biasa sebelum kematian? Itu akan membuat hidup kita layak untuk dijalani. Secara keseluruhan, saya puas dengan berapa lama saya telah hidup. Kita lihat saja apakah Verces siap mati. Hahaha, orang itu tertawa bahak. Lengying hanya tersenyum kecut dan memulihkan kesehatannya, tidak mau menjawab. Kembali ke istana di Stone Harmony, Li Qiye telah selesai mengupas batu hitam tersebut tetapi kali ini tidak dapat mencapai sumbernya. Hukum Dao yang gelap gulata tertinggal. Cahayanya tidak dapat menerima hukum tanpa celah ini.
Tampaknya penuh dengan kemungkinan dan sempurna, tidak ada yang bisa memecahkan masalah ini. Rencana yang sempurna jika terjadi kegagalan. Sayangnya, kamu menghadapku. Aku akan menunggumu melakukan kesalahan. Li Qiye tertawa kecil setelah melihat ini. Dia menyegel hukum ini menggunakan kehendak primordialnya, dengan tujuan menggunakannya sebagai umpan bagi lawan. Ini sangat tidak terduga. Li Qiye menatap ke langit dengan memunculkannya ke dalam dan berkata, sepertinya seseorang benar-benar telah menyusup ketiga dewa. Bencana besar akan datang. Dunia tidak tahu bahwa penghentian bisa terjadi kapan saja. Saya kira ini adalah peluangnya juga. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk menyelidikinya. Dia tersenyum. Jangan sampai ditangkap olehku sekarang atau aku akan mengambil semua yang ku bisa darimu, aku bersumpah. Mata Li Qiye bersinar dengan kilatan yang sangat dingin. Semua keberadaan akan hilang setelah kilatan cahaya mengerikan ini atau berisiko menghadapi kematian. Dia kemudian menyimpan hukum gelap ini ke dalam hati daunnya, memperlakukannya sebagai umpan untuk ikan gemuk. Ini adalah upaya yang mengecewakan. Kultivator manapun yang memiliki sedikit rasionalitas tidak akan melakukan ini. Hanya satu langkah yang salah dan kegelapan bisa menyalakan hati mereka. Namun, Li Qiye memiliki keyakinan penuh pada hati daunnya. Dia tahu kemampuan lawannya, teknik, hukum prestasi, dan Grand Dao tidak dapat menekan makhluk ini. Untuk menangkap seseorang seperti ini, yang terbaik adalah melakukan pertarungan hati Dao sejak awal. Begitu hati Dao Li Qiye berada di atas angin, dia akan mampu menangkap lawannya hidup-hidup. Bagaimanapun juga, makhluk ini tidak memerlukan bentuk fisik. Itu bisa berubah menjadi apa saja. Jika berhasil, Li Qiye akan mengambil semua informasi berguna darinya. Dia tidak pernah terlibat dalam pertempuran yang tidak pasti. Musuh-musuhnya di masa depan sangatlah menakutkan. Dia perlu memahami informasi sebanyak mungkin, melebihi apa yang dia temukan dari Moniai Vault. Pertempuran terakhir akan terjadi di masa depan, pertempuran yang bisa berakhir selamanya. Dia perlu mengetahui lawannya seperti punggung tangan. Dia dengan sabar menunggu ikan itu menggigit karena dia punya waktu untuk tinggal di tiga dewa sekarang. Sayangnya, orang lain punya pemikiran berbeda. Pada hari ini, terganggunya gangguan oleh gejolak mental. Bodoh sekali, sampai benar-benar menyentuh pengikutku. Sepertinya saya perlu membuat darah mengalir seperti sungai dan membuatnya merata. Hanya dengan begitu mereka akan mengetahui kebrutalan saya. Ekspresinya memburuk sementara matanya menjadi seperti pembunuh. Dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya saat melintasi alam. Li Qiye melakukan perjalanan melalui berbagai bidang spasial dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Waktu di bawah kakinya mulai melambat seperti siput. Berdengung, daerah di sekitarnya memiliki riak dan gelombang. Kakinya menyentuh tanah lagi dan pemandangan pun berubah. Dia sekarang berada di dalam istana kerajaan 9 rahasia. Jarak antara Mingluo dan 9 rahasia akan memakan waktu lama bagi orang lain untuk melewatinya, namun Li Qiye hanya membutuhkan satu langkah. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan teknik tertinggi ini untuk kecepatan tanpa alasan. Istana sekarang berantakan dengan tanda-tanda pertempuran yang jelas. Beberapa kawasan yang dicakupnya telah runtuh dan debu berserakan di dalamnya. Itu pasti terjadi baru-baru ini. Berdengung, beberapa orang muncul di hadapannya. Bangsawan muda, mereka sangat senang melihat Li Qiye, hampir seperti melihat penguatan yang sangat dibutuhkan. Kelompok tersebut terdiri dari Il Lord dan lainnya, juga South Peak Woodcutter. Di mana Chu Qing? Li Qiye melihat sekelilingnya dengan intensitas dingin di matanya, menyebabkan kelompok itu bergidik. Kami tidak berguna dan tidak bisa menghentikan musuh. Dia telah dibawa pergi. Kelimanya tergeletak. Itu bukan salah mereka, musuh kedua datang dengan persiapan. Mereka bersembunyi di istana dan membawa Yang Mulia pergi dalam sekejap mata. Saya juga terlambat satu langkah dan tidak bisa menahan mereka. Penebang kayu tersenyum kecut. Jadi ternyata Poison Phoenix Lady dan 3 lengah lainnya. Terlebih lagi, keduanya mungkin lebih kuat dari mereka juga. Ketika Tuhan setuju, mereka telah membawanya pergi. Bagian terburuknya adalah kedua istana mengetahui seperti punggung tangan mereka dan menghindari semua formasi. Kelima master tersebut tidak memiliki keakraban yang sama sehingga mereka tidak dapat mengikutinya. Pada saat itu, penebang kayu juga memperhatikan dan menggunakan kecepatan tiada taraf untuk tiba.
Sayangnya, dia tidak bisa menghentikan dua orang lainnya untuk melarikan diri. Li Qiye muncul tepat ketika mereka berpikir untuk mengejarnya. Semua ini terjadi sekitar 1 detik. Efisiensi musuh sungguh mengesankan. Efektivitas ini berkat pengetahuan mereka tentang pemerintahan istana, yang tampaknya mengetahui setiap pintu masuk dan lokasi penjaga. Hal ini memungkinkan mereka menghindari semua penjaga dan jebakan. Kedua bajingan itu pastinya adalah Lucidity King dan Sun Lengying. Aku bisa mengenali pedang Lengying meski berubah menjadi abu. Wild Bull berteriak dan lengannya terluka parah. Saat penyergapan tiba-tiba, Wild Bull melompat menghalangi dan memblokir tebasan dengan lengannya. Jangan konyol. Ya Tuhan, ragu-ragu untuk berbicara tanpa bukti, mereka melindungi semuanya sebelumnya jadi kami tidak bisa memastikannya. Ditambah lagi, Lucidity King sudah mati. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya dapat mengenali seni 9 rahasia bahkan jika mereka dengan sengaja berusaha menyembunyikannya. Kata banteng pembohong dengan marah. Seharusnya mereka melakukannya karena mereka jauh lebih mengenal istana daripada kita. Poison Phoenix merasakan hal yang sama. Ya Tuhan menghela nafas dan berkata, buktinya memang mengarah pada mereka. Dia juga berpikir bahwa itu adalah dua orang ini tetapi dia tidak ingin berbicara tanpa memiliki bukti yang kuat, tidak seperti Wild Bull yang gegabah. Aku sudah memotong beberapa helai rambut, kita bisa mengejarnya. Penebang kayu membentangkan telapak tangan, menampilkan beberapa uban. Mereka mendekati kematian. Untuk benar-benar bersekongkol melawanku. Li Qiye mengucapkannya dengan dingin saat niat membunuh muncul darinya. Kelompok tersebut mengetahui bahwa Li Qiye ingin membunuh sehingga mereka menjadi takut. Dia mengambil satu helai rambut dan melelehkannya. Berdengung, ruang angkasa juga mulai mencair, disempurnakan dengan tekniknya yang luar biasa. Metode yang menantang surga ini memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di Imperial. Kelompok itu menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Li Qiye bisa menyempurnakan ruang dengan sekejap. Kekuatan ini melebihi imajinasi mereka. Mereka mulai berpikir bahwa bergabung dengannya adalah hal yang sangat bijaksana. Memperbaiki, rambut yang meleleh berubah menjadi hukum yang menyerupai mata rantai besi. Ia mulai mencapai dimensi leleh dan mengunci koordinat tertentu. Koordinat ini berarti kedua musuh telah lari ke sana. Ini sangat dekat dengan sistemmu. Mereka menuju klan itu. Penebang kayu terkejut. Saya akan menunjukkan kepada mereka apa itu tukang daging. Hujan darah akan turun ke tempat itu. Li Qiye menyatakan dengan dingin. Oleh karena itu, dia melangkah ke dimensi lelehan juga dan melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Kelompok itu saling memandang dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Li Qiye selalu menjaga sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh, melakukan segalanya dengan ketenangan yang unik, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mempengaruhi emosinya, jadi ini pertama kalinya mereka melihatnya marah. Mereka merasa kemarahan ini lebih menakutkan dari apapun. Semua dewa dan makhluk tertinggi akan gemetar di dasar. Pembantaian mengerikan sedang terjadi. Mereka harus mulai berdoa. Sun Lengying dan Mu akan berubah menjadi abu di bawah kemarahan bangsawan muda itu, tidak ada yang tersisa dari sistem yang tak terpecahkan itu kecuali bumi yang hangus. Akibatnya kekaisaran akan dilanda teror. Semua orang akan mengingat hari ini. Penebang kayu itu menenangkan, berbicara dengan ketakutan di kedalaman matanya. Bahkan master tersembunyi seperti dia benar-benar terintimidasi. Sun Lengying dan sekutunya terbang melintasi angkasa menuju Mu. Namun, mereka tidak memiliki Liu Chuqing. Kegagalan yang luar biasa, kami menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole datang dari belakang. Suara berat itu terdengar jengkel dan sedikit geram. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menculik Liu Chuqing dari istana untuk membawa Li Qiye ke dalam perangkap. Sayangnya, mereka tidak sampai jauh dari 9 rahasia sebelum mereka sendiri disergap dan Liu Chuqing dibawa pergi. Mereka mencoba mengejar tetapi penyergapnya belum ditemukan. Sun Lengying dan rekannya tahu bahwa menangkap Liu Chuqing akan membuat Li Qiye marah. Ini akan menjadi perseteruan yang tidak dapat didamaikan sampai salah satu pihak mati. Ingatlah bahwa mereka bersembunyi dan bergerak dalam bayang-bayang. Mereka belum pernah berkonfrontasi langsung dengan Li Qiye atau melakukan apapun yang bertentangan dengan kepentingannya. Faktanya, Li Qiye mungkin berhutang pada mereka. Namun penghapusan ini mengubah segalanya. Mereka melangkah dari bayang-bayang menuju cahaya. Meski begitu,
Tidak ada pilihan lain. Mereka perlu melakukan ini untuk membawa Kemu. Karena itulah mereka mengambil risiko yang besar, meski dengan persiapan yang matang. Hal ini berakhir dengan mereka berhasil menangkap Liu Chuqing meskipun dia berada di bawah perlindungan kelompok dewa jahat. Meskipun sebenarnya hanya memakan waktu sekitar 1 detik, mereka mengeluarkan banyak usaha sehingga kegagalannya merupakan pukulan telak. Penyergap itu sangat kuat dan mengejutkan mereka, segera pergi sebelum mereka sempat bereaksi. Ingat, keduanya cukup kuat untuk menculik Chuqing meskipun menyenangkan menjaganya. Namun, penyergap ini lebih unggul dari mereka. Mereka tidak bisa memikirkan orang lain yang begitu kuat di Imperial selain Solar Daoist. Tentu saja, itu bukan sang Daoist karena dia juga sedang mempersiapkan jebakan untuk Li Qiye di klanmu. Siapa ini? Leng Ying memandang temannya dan bertanya-tanya. Rekannya tidak menanggapi. Sebenarnya mereka berdua mempunyai ide yang sama namun tidak ingin mengungkapkannya secara lantang. Ayo, yang paling ganas akan datang. Dia tidak tahu bahwa kita tidak memiliki sandera, kata rekannya dengan serius sambil melaju kencang menujumu. Leng Ying tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka berharap Li Qiye akan mengikuti mereka atau mencoba memancingnya lagi akan sangat sulit. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga meledak di seluruh Imperial. Dunia sepertinya hampir meledak menjadi abu. Awan hitam berkumpul dan muncul di mana-mana. Arus petir yang mengerikan melonjak di antara mereka, menyerupai naga raksasa yang ingin menghancurkan dunia. Serangan-serangan pembohong ini sepertinya sangat ingin menyerang dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sistem. Pada saat ini, aura mengerikan melanda Imperial. Situasinya tidak tampak optimis. Apa yang sedang terjadi? Banyak yang gemetar menanggapinya. Para ahli ini belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti ini sebelumnya dalam hidup mereka. Awan hitam tampak seperti awal dari berhenti. Ini adalah murka dari seorang penguasa tertinggi. Para Eternals yang kuat dapat merasakannya dan mengetahui bahwa ini bukanlah bencana alam. Kekuatan yang sebanding dengan nenek-nenek moyang. Seorang abadi kuno bergidik. Sial, tolong jangan pukul sistem kami atau semuanya akan berakhir. Guru lain melihatnya ngeri. Orang-orang abadi seperti mereka sangat mengerikan dibandingkan dengan orang-orang biasa. Namun, mereka hanyalah semut sebelum kehadiran ini mampu meratakan Imperial. Mereka merasakan kekuatan yang setara dengan nenek moyang, tak terbendung. Gemuruh. Makhluk hidup di Imperial menjadi lumpuh di tanah karena tekanan, tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bangkit. Berdengung. Struktur spasial Imperial menjadi terpelintir dan berubah. Ruang tampak cekung ke bawah untuk membentuk beberapa lapisan yang bertumpuk. Hal ini memungkinkan dua koordinat berada bersebelahan, artinya satu orang dapat langsung berpindah dari satu alam ke alam lain. Ini adalah kegilaan. Siapapun yang melakukan ini akan menumpuk dimensi di atas satu sama lain, tidak perlu bergerak melintasi angkasa, satu langkah saja sudah cukup untuk pergi kemanapun. Seorang yang abadi merasakan jantungnya berdetak kencang. Kemampuan ini telah melampaui batasnya. Meletus. Pemandangan luar biasa ini dapat dilihat dimanapun di Imperial. Seseorang keluar dari dimensi terlipat. Langkah selanjutnya dengan sempurna menempatkannya pada koordinat yang tepat. Dengan kata lain, dia bisa memanipulasi dan melipat gandakan dimensi spasial untuk membuat jarak menjadi tidak berarti. Hanya satu langkah saja yang dapat membawanya ke lokasi yang diinginkan. Ini yang paling ganas. Seseorang berteriak setelah melihat sosok itu. Ya, Raja tertinggi dari sistem 9 rahasia, tidak ada yang bisa tetap tenang setelah melihatnya, bahkan para Eternals pun tidak. Prestasi pertempuran paling sengit di Stone Harmony telah menyebar ke seluruh Imperial. Gelarnya mengintimidasi semua makhluk hidup. Yang Mulia Pedagang Rusa, 4 Raja Terhormat, dan Pengamat Pohon dirusak. Surga favorit, Kaisar sejati kata murni, hampir kehilangan nyawanya sebelum diselamatkan. Semua orang mendengarnya, tidak banyak yang berani. Verces telah dengan kuat memantapkan statusnya di benak semua orang. Orang-orang bergidik hanya mendengar gelarnya. Mereka mengetahui bahwa Verces sebenarnya adalah Raja 9 Rahasia. Hal ini membuatnya tampak semakin tak terhentikan. Li Qiye tidak memancarkan keilahian yang kasar dan aura yang membutakan saat ini. Namun, semua orang bisa merasakan kemarahannya yang luar biasa. Kemarahan yang membara ini menghancurkan seluruh Imperial, sepertinya ingin menyampaikannya menjadi abu. Sistem,
Master, dan segala hal lainnya tidak akan luput. Imperial sendiri akan menjadi korban kemarahannya. Penduduknya secara alami gelisah dan panik, benar-benar mengalami ketakutan. Mereka menyadari potensi destruktifnya. Bahkan makhluk yang paling dihormati pun akan menyala jika menghalangi. Orang ini jelas bisa menghancurkan sistem dengan satu gerakan sekarang. Hanya satu yang mengemukakan saja bisa menakuti dewa sampai mati. Memprovokasi dia berarti memulainya, tidak hanya provokatornya yang akan mati tetapi sekte dan sistemnya juga akan mati. Merasa takut sama sekali tidak berjemur. Mengetahui kapan harus mundur lebih baik daripada dihancurkan. Sun Lengying dan temannya mencoba banyak manuver mengelak tetapi tidak ada gunanya. Li Qiye telah memperhalus ruang dan mencapai batas-batas kekaisaran. Jika dibandingkan, metode pengungsi mereka terlihat seperti permainan anak-anak. Mereka bergerak sangat cepat namun di mata Li Qiye, mereka bergerak lebih cepat dari siput. Namun demikian, keduanya melonjak ke depan karena sistemmu hanya berjarak beberapa inci, keberadaannya berarti menyelesaikan misi mereka. Siapa keduanya? Banyak orang abadi di Imperial yang terkejut melihat sosok itu. Mereka dapat melihat bahwa keduanya adalah puncak Eternals, dilihat dari kecepatan mereka. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melawan Li Qiye. Yang abadi tidak berarti apa-apa sebelum murka apokaliptiknya. Mereka pasti benar-benar melewati batas untuk membuat kesal yang paling sengit. Ini akan menyeret sekte dan sistem mereka ke dalam kekacauan, semua orang akan mati. Yang abadi menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa hanya Solar Daois yang memiliki peluang melawan Verces saat ini. Orang lain hanya mencari kematian. Mereka pasti telah menyentuh skala terbalik Verces untuk membuatnya sangat marah. Masih melakukan tipu daya di hadapanku. Li Qiye hanya perlu satu langkah untuk mencapai ketinggalan. Ledakan. Gelombang besar meletus dan menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dan bahkan bintang-bintang dan galaksi di atasnya. Sun Lengying dan sekutunya menyembunyikan cahaya suci. Mereka mengeluarkan lusinan artefak tetapi masih gagal menghentikan gelombang ofensif. Bang! Harta mereka hancur dan mereka terlempar sambil muntah darah. Metode penyembunyian mereka juga dibatalkan. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa menangani satu gerakan dari Li Qiye ketika dia serius. Sungguh mengesankan bahwa keduanya berhasil bertahan hidup. Namun demikian, mereka berlumuran darah dan telah mengungkapkan penampilan aslinya. Apa? Sun Lengying, dan itu adalah Lucidity King, bagaimana ini bisa terjadi? Banyak yang mengejutkan. Saya pikir Lucidity King meninggal. Beberapa orang menjadi tercengang. Seluruh dunia tahu tentang kematian. Siapa sangka sang raja yang masih hidup dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Para penonton saling melirik. Rumor tentang berakhirnya masa hidupnya telah beredar sejak lama dan dia bisa saja meninggal kapan saja. Oleh karena itu, tidak ada yang terkejut mendengar kematian karena berkurangnya vitalitas. Merupakan keajaiban baginya untuk hidup selama ini. Namun, dia baik-baik saja sekali lagi sehingga penonton menjadi tercengang. Lucidity King terlalu berbahaya. Saya pernah sebelumnya melihat dan masa hidupnya sudah benar-benar berakhir, terlihat sangat lemah. Tindakan luar biasa yang dia lakukan. Kata seorang alkemis agung, Raja telah meminta obat berumur panjang kepada dunia, sehingga banyak alkemis terkenal diundang untuk membuat pil berumur panjang. Mereka telah mengunjungi dan memeriksa denyut nadi Lucidity King, mencatat bahwa dia memang berada pada tahap terakhirnya dari semua sudut yang memungkinkan. Menjadi jelas bahwa segala sesuatu yang sebelumnya hanyalah sebuah tindakan yang dapat dilihat dunia. Sun Lengying adalah komplotannya. Aku tidak mengerti, Lucidity King bahkan menyerahkan tahtanya kepada Verces. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Verces adalah anak haramnya, lalu mengapa hal ini terjadi sekarang? Seorang ahli di dekatnya, tidak ada yang bisa memahami hubungan gila ini. Sebelum kematiannya, Lucidity King menunjuk Li Qiye sebagai pewaris dan Sun Lengying membantu selama penobatan. Sekarang, Lucidity King muncul kembali dan Verces ingin membunuhnya. Orang-orang yang bertukar pandang, sangat bingung. Di mana dia? Li Qiye memandang rendah dunia. Semua orang tampak seperti semutnya, bahkan para Eternals yang kuat seperti Lucidity King dan Sun Lengying. Mereka tidak berbeda dengan orang biasa di matanya. Kami disergap dan orang lain membawanya. Lucidity King dengan tenang mengungkapkannya sejak sampai pada titik ini.
Tidak ada gunanya bersembunyi sekarang dan berharap hampir menghasilkan hasil, hanya membutuhkan satu langkah terakhir. Bodoh, aku tidak peduli karena kalian berdua tidak memprovokasiku selama rencanamu tapi sekarang, akan ada konsekuensinya. Li Qiye berkata dengan nada membunuh. Tidak ada rencana yang sempurna. Lucidity King tertawa saat menjawab, satu-satunya kesalahan adalah salah menghitung tingkat kekuatanmu, atau itu akan sempurna. Para leluhur dan orang-orang abadi dalam keadaan menarik napas dalam-dalam. Lucidity King menggunakan semua orang sebagai bidak caturnya, menstabilkan 9 rahasia selain memecahkan kebuntuan di Imperial. Salah satu dari mereka berkata, mereka bisa melihat rencana sekarang dan menjadi takut sekaligus terkesan. Dia telah memerintah selama 3 generasi tetapi 9 rahasia memiliki keseimbangan, sama dengan Imperial dan 3 raksasa. Namun, semuanya berubah setelah kematian palsunya. 5 kekuatan besar dalam 9 rahasia telah dihancurkan, lanskap politik Imperial berubah drastis. Aku akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu sebelum yang lain, akan membanjiri langit darah kekaisaran hari ini. Li Qiye berkata tanpa ampun. Orang-orang sudah bisa mencium bau darah dan melihat lautan merah sekarang. Bencana akan datang. Lucidity King yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan sahabatnya? Salah satu leluhur merasa kedinginan. Pergi. Sun Lengying memberi isyarat agar Lucidity King melarikan diri sambil berbalik untuk melarikan diri. Mereka tahu bahwa tidak ada lawan dari Li Qiye karena mereka tidak lebih kuat dari 4 master sebelumnya. Semua orang tahu bagaimana pertarungan itu berlangsung. Lindungi rajamu. Terjadi ledakan keras. Legiun Rahasia Perak telah tiba di lokasi. Ini adalah legiun terkuat di 9 rahasia dan salah satu legiun teratas di seluruh Imperial. Pawai mereka tampak seperti naga bersisik yang menari melintasi langit. Mereka memblokir di depan keduanya, bertindak seperti tembok tak berujung yang menutup bagian dunia ini untuk menghentikan Li Qiye. Mereka semua akan mati. Salah satu leluhurnya teguh. Memiliki keunggulan jumlah tidak ada artinya ketika bertarung melawan seseorang yang setingkat dengan Li Qiye. 100 atau 10.000 pasukan adalah hal yang sama di matanya, ini juga berlaku pada para elit legiun ini. Meskipun ada upaya bunuh diri, mereka tetap berdiri kokoh karena Lucidity King secara pribadi merekrut mereka. Mereka memiliki kesetiaan mutlak padanya sehingga kematian tidak menjadi masalah. Bunuh dia. Legiun itu mengeluarkan raungan pertempuran. Bas! Banyak kilatan perak melintas. Mereka mengubah semua vitalitas dan kekuatan Grand Dao mereka menjadi sinar perak paling tajam. Pancaran sinar tsunami langsung terbang langsung ke arah Li Qiye, seolah mampu mengubah dunia menjadi saringan. Langkah luar biasa ini bisa menghancurkan kerajaan atau sekte manapun, tapi itu tidak ada gunanya di hadapan Li Qiye. Cahaya pelindung muncul di sekelilingnya dan tidak ada sinar yang bisa menembusnya. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Dia bisa dengan santai menghancurkan legiun ini ketika bermain-main, apalagi sekarang dalam keadaan marah. Ya, rahasia perak tidak akan ada lagi setelah hari ini. Kata yang abadi dengan pasti. Ke formasi, para kapten meraung. Lebih banyak sinar perak melesat ke langit, tampak seperti bilah paling tajam yang bisa menembus ruang angkasa itu sendiri. Memperbaiki, resonasi logam yang dingin bergema setelah pembentukan terbentuk. Di langit ada bulan sabit besar, berbentuk seperti sabit. Itu menuangkan untaian cahaya yang berkilau dan setajam silet. Setiap helai bisa menembus bumi dan membunuh banyak ahli. Faktanya, mereka dapat menjatuhkan sebagian besar murid dari suatu sekte bahkan sebelum mereka dapat bereaksi, membawa mereka ke tanah. Sabit perak ini tampak seperti senjata dewa kematian, penuh aura pembunuh dan siap meraup nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Hanya satu sapuan saja bisa merenggut 1 juta nyawa. Sabit bulan, kartu ini merupakan yang terkuat di Legiun, namun sayangnya, ini masih belum cukup. Seorang abadi dikekangnya. Legiun itu memang kuat, karena statusnya terkenal di dunia. Langkah khusus ini juga terkenal buruk. Selama menangkap mereka dengan Lucidity King, Legiun telah menggunakan langkah ini untuk menghancurkan sekte besar dan jutaan orang. Pertempuran itu berhasil mengintimidasi dunia, membuat semua orang mengetahui potensi kematian mereka. Oleh karena itu, rahasia perak selalu menjadi kartu truf Lucidity King. Legiun lain dari sistem ini tidak berada pada level yang sama. Kematian.
Para anggota Legiun kembali berseru, tidak ada jalan kembali setelah tebasan ini, Sabit perlu melihat darah. Memperbaiki, bulan di langit tertutup Li Qiye dan langsung memisahkan ruang. Banyak bintang yang terkoyak seolah-olah itu adalah potongan tahu. Ini memiliki kekuatan yang cukup untuk memisahkan suatu sistem menjadi dua bagian juga. Kerumunan orang ketakutan sambil berpikir bahwa tebasan ini dapat menjangkau seluruh sistem mereka. Ledakan, Li Qiye tidak repot-repot mengelak. Dia hanya mengangkat tangannya dan meraih seluruh sabit. Bulan besar tidak bisa bergerak sama sekali, sepenuhnya ditekankan olehnya. Tebasan itu tidak berhasil melukainya sedikit pun sehingga membuat penonton tercengang. Orang-orang abadi dan leluhur memiliki senyum canggung di wajah mereka. Tebasan ini cukup kuat untuk membunuh seorang abadi namun tidak cukup kuat untuk dimainkan melawan Li Qiye. Ledakan, dia membalik telapak tangan dan memecahkan bulan sebelum memutar ke arah yang benar. Ah! Gelombang tenggelamnya tenggelam di langit. Lebih dari 10.000 anggota Silver Secret Legion berubah menjadi kabut darah karena satu serangan telapak tangan dari Li Qiye. Legiun perkasa ini tampak seperti serangga dalam pertarungan ini, sehingga mudah dikalahkan. Ah! Telapak tangan Li Qiye meremukkan legiun itu hingga menjadi bubur, banyak anggota meledak menjadi darah setelah berteriak. Beberapa penonton tidak melihat pertarungan antara Li Qiye dan 4 master sehingga mereka gemetar sambil berpikir bahwa Verces memenuhi kriterianya. Mati! Sebuah kilatan muncul sebelum seruan perang, beberapa inci dari tenggorokan Li Qiye. Tusukan pedang ini sangat cepat, jauh melebihi serangan cepat dari Dewa Pedang Petir. Ia memiliki presisi dengan banyak kekuatan dan ketajaman selain kecepatannya, bahkan memungkinkannya menembus bintang-bintang di langit atau benda keras lainnya. Memperbaiki, namun, waktu berhenti dan ujung pedangnya sepertinya tersegel dan dipegang oleh dua jari Li Qiye sebelum bisa menusuk kulit. Penyerangnya adalah Sun Lengying. Sebagai pendiri Legiun, dia tidak tahan menyaksikan pemusnahan tadi sehingga dia memutuskan untuk ikut bertarung. Sayangnya, sesaknya Li Qiye tidak cepat dan tidak mampu menembus leher pria itu sebelum ditangkap. Meletus. Waktu mulai mengalir lagi saat Li Qiye menekan ke bawah dan menghabiskan sisa legiunnya. Hanya kabut berdarah yang tersisa. Legiun yang mengesankan dan mengintimidasi dengan berbagai pencapaian pertempuran ini tidak dapat menahan satu pukulan pun sebelum Li Qiye benar-benar tak terkalahkan. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Memperbaiki, dia menggoyangkan duri dan mematahkan pedang Lengying. Yang terakhir langsung mundur lebih dari 10.000 mil dalam sekejap mata tapi masih terlambat. Suara membaik, berceceran karena Li Qiye dengan santainya melemparkan pedang-pedang yang patah itu dan mengenai dada Lengying meskipun Lengying berusaha keahliannya untuk melarikan diri. Memperbaiki, itu menjepitnya di tanah. Bertahan, ekspresi Lucidity King memburuk saat dia berteriak. Berlari, ini tidak cukup untuk membunuh Lengying tapi dia tahu kematian akan datang jadi dia menyuruh raja untuk lari karena Mu sudah begitu dekat. Prioritas pertamanya adalah selalu menjadi raja, apapun keadaannya. Melindungi Lucidity adalah tanggung jawab dan misi utamanya bahkan dengan hanya satu nafas yang tersisa. Berhenti di sana, Lucidity King tidak mendengarkan dan membentuk mudra. Kamu memandang dunia seperti papan catur, tetapi di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Ini hanyalah gurun pasirmu karena telah memprovokasiku. Li Qiye memandangnya dan berkata, ayo pergi. Lucidity King tidak menyia-nyiakan kata-kata yang tidak perlu dan ingin mengulur waktu untuk Sun Lengying meski sadar akan kesia-siaannya. Ledakan, energi kerajaan melonjak keluar dari dirinya seperti tsunami yang melanda dunia. Itu terwujud menjadi nyala api yang mampu menyajikan segalanya. Dia tampak seperti raja yang tak terhentikan, mampu menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Sebagai eksistensi yang memerintah selama 3 generasi, ia memiliki lebih dari cukup banyak penaklukan. Dunia tidak punya apa-apa selain rasa takut terhadapnya. Banyak orang yang sekali lagi menyadari kekuatan kedua Eternals ini meskipun saat ini mereka sedang melarikan diri dari Li Qiye seperti anjing. Keadaannya yang mereda saat ini bukan karena kelemahannya, melainkan karena Li Qiye terlalu kuat. Lawannya manapun akan memperburuk pelanggaran ini. Ledakan. Lucidity King mengangkat satu tangan dan nyala api turun sambil menghancurkan hukum Dao yang dilewatinya. Api kejernihan. Seseorang berteriak ngeri. Jenis nyala api ini bersifat tirani namun tidak membawa suhu yang sangat panas.
Sebaliknya, rasanya seperti angin sepoi-sepoi yang mampu membakar yang abadi. Api besar itu berbentuk sebuah kuali dengan area Li Qiye di tengahnya dan sekitarnya. Dunia kuali kejernihan. Raja meraung dan kuali itu meledak dengan nyala api. Gemuruh. Tampaknya banyak dunia yang meledak atau gunung berapi meletus. Pukulan individu melesat ke arah Li Qiye, ingin menyempurnakannya. Penonton dilanda letusan di dalam kuali saat dunia bergetar. Ini adalah langkah terkuat dari Lucidity Pil Scripture. Salah satu leluhur menarik napas dalam-dalam setelah melihat teknik mendominasi ini. Kitab suci khusus ini diciptakan oleh Kaisar 9 Rahasia yang paling menakjubkan, Zheng. Teks khusus ini dipuji karena berada pada level yang sama dengan 9 rahasia. Lucidity King menjadi pengguna kitab suci terkuat ini setelah Kaisar Zheng, itulah gelarnya. Dia berhasil mengalahkan berbagai kata rahasia di 9 rahasia menggunakan seni di dalamnya. Itu sebabnya semua orang di sistem ini takut padanya. Lucidity Cauldron World ini adalah gerakan terkuat dari kitab suci ini, yang mampu menyempurnakan 3000 dunia dan momentum bawaan dari masing-masing dunia, sebuah tontonan yang benar-benar mengerikan untuk disaksikan. Namun, Li Qiyeho yang terjebak di dalam kuali baik-baik saja meskipun diserang oleh api. Merusak, Li Qiye mengucapkannya sambil menggenggamnya. Ledakan, kuali yang mampu membakar cakrawala langsung runtuh. Lucidity Flame yang meledak juga padam seperti lilin yang tertiup angin. Bam! Tamparan itu berlanjut dan menimpa Lucidity King juga. Raja terhempas ke tanah, menghancurkan wilayah di sekitarnya. Tamparan itu merusak wajahnya menjadi potongan-potongan berdaging, membuatnya berlumuran darah dan tidak dapat dikenali. Li Qiye menarik kembali tangannya untuk mengungkapkan pasta daging yaitu Lucidity King, nasibnya tidak diketahui. Kerumunan tercekik melihat pemandangan menakutkan ini, merasakan dada mereka naik turun karena takjub. Tidak banyak yang berani mengklaim keunggulan atas Lucidity King. Bahkan Yang Mulia pedagang rusa pun tidak akan melakukan hal itu. Sebelumnya, hanya Gu Yifei dari Li yang dianggap sebagai petarung unggul. Sayangnya, master ini dihancurkan hanya dengan satu kesimpulan dari Li Qiye. Yang Mulia, Leng Ying berhasil berjuang keluar dari pisau yang menjepit dan menutupnya. Berdengung, partikel terang muncul saat raja yang hancur membangun kembali tubuhnya. Dia sekarang pucat, terluka parah karena vitalitasnya terkuras. Pergi, Leng Ying menangkapnya dan mulai melarikan diri menuju Mu. Raja tidak lagi berdiri teguh seperti dulu. Keduanya telah bersiap menghadapi kematian sebelum melaksanakan rencana ini. Menurut pendapat mereka, usaha berisiko ini tidak sia-sia. Ditambah lagi, mereka tidak setuju mati jika itu berarti rencana keseluruhan mereka bisa menghasilkan hasil. Mereka telah hidup selama 3 generasi dan mencapai banyak hal. Kematian mereka seharusnya sama mulia dengan kehidupan mereka. Hal ini tidak terjadi lagi karena rasa takut muncul karena Li Qiye sangat mengerikan. Lucidity King tahu bahwa dia bukanlah tandingan Li Qiye tetapi dia tidak menyangka akan kalah secepat ini, berubah menjadi pasta daging hanya dengan satu pemahaman. Dari sini, terlihat bahwa Li Qiye sangat marah. Keduanya telah melewati batas sehingga dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, dia masih belum berusaha sekuat tenaga, kalau tidak raja tidak akan hidup saat ini. Namun demikian, ini merupakan pukulan besar bagi keduanya. Mereka menginginkan kematian yang mulia, bukan kematian di mana mereka akan dihancurkan seperti serangga, itulah hal yang paling mereka takuti. Bayangkan saja, menjadi tak terpecahkan seumur hidup namun suatu hari mati seperti serangga. Itulah keputusasaan dan keputusasaan yang sesungguhnya. Lucidity King tidak takut mati, tapi dia takut mati seperti orang yang tidak penting. Li Qiye tiba-tiba berhenti menyerang dan mengambil posisi dengan kedua tangan di belakang punggung sambil perlahan mengikuti keduanya. Lari sejauh yang kamu bisa tapi aku akan membantai siapa saja yang berani memberi suaka. Li Qiye berkata dengan tenang. Semua orang bergidik karena sekarang ini terlihat seperti permainan kucing dan tikus. Sungguh buruk situasi yang dialami kedua tuan besar ini. Bahkan musuh-musuh mereka tidak memulainya saat ini. Sebenarnya, ada perasaan sedih dan simpati karena mereka sama tidak berdaya dengan keduanya. Tidak, ini mungkin lebih buruk bagi mereka karena mereka lebih lemah. Kesadaran akan ketidakberartian diri menimpa banyak orang. Pengejaran Li Qiye yang lambat hanya menyukai perasaan buruk ini. Keduanya benar-benar berhasil mencapai sistemmu karena jarak mereka sudah sangat dekat.
Mereka disambut oleh aura yang agung dan dapat merasakan luasnya tanah Dao ini. Rasanya seperti berada di lautan dan terasa kecil jika dibandingkan klan Mu. Kebanyakan orang menjadi kagum dengan sistem ini dan merasakan rasa hormat. Sistem yang diciptakan oleh nenek moyang Mu Yun ini tidak terbatas dan tidak dapat diperkirakan. Dulunya berada pada tingkat keabadian, sangat terkenal pada masa keemasannya. Dari kesuksesan muncullah kesombongan, mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak meremehkan dan meremehkan kaisar sejati yang agung. Magnificence True Emperor berasal dari myriad lineage tetapi akhirnya berhasil mencapai immortal lineage melalui upaya semata. Prestasi ini menunjukkan bakat kaisar. Namun, dalam silsilah abadi, memiliki latar belakang seperti ini di antara para kaisar sepertinya agak suram. Keluargamu saat itu memiliki beberapa kaisar sejati sehingga mereka memperlakukan kaisar sejati yang agung dengan hina. Di mata mereka, kaisar hanyalah bukan siapa-siapa, hanyalah kaisar sembarangan yang tidak bisa mencapai banyak hal sendirian. Hal ini memicu kemarahan Magnificence. Kaisar membunuh saat masuk ke dalam klan untuk membunuh penuh. Akibatnya, para kaisar dari Mu dibantai. Menurut legenda, lautan memenuhi daratan bersama dengan tumpukan mayat. Seluruh klan berada di ambang kepunahan. Hanya dalam satu malam, sistem ini jatuh ke tangan silsilah kekaisaran dan hampir berubah menjadi abu. Setelah bertahun-tahun yang panjang, mereka berhasil memulihkan kehidupan dan sekali lagi menjadi terkenal. Meskipun demikian, mereka masih belum bisa kembali ke silsilah abadi. Sistem saat ini tidak lagi memiliki pemandangan seperti dulu. Tempat itu penuh energi dan fenomena visual, layak menjadi salah satu dari 3 raksasa. Kebanyakan orang pasti akan memikirkan kata raksasa setelah masuk ke tempat ini. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan saat keduanya berjalan menuju Mu Clan. Akankah Mu melindungi mereka? Pertanyaan ini muncul. Di masa lalu, Raja yang angkuh sering kali berkonfrontasi dengan Mu. Apakah mereka akan melindungi musuh lama? Ditambah lagi, Verces akan membantai siapa saja yang cukup berani untuk menerima keduanya. Orang pintar tahu bahwa melakukan hal itu sangat tidak bijaksana atau bahkan bunuh diri. Ya, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Salah satu leluhur berspekulasi, Mu tidak punya pilihan lain. Mereka perlu mengambil inisiatif sekarang juga karena merekalah yang berada di urutan berikutnya. Sistem ini sepertinya memiliki nenek moyang yang tertidur karena memiliki kekuatan Grand Dao yang agung. Lucidity King dan Sun Lengying berlari ke klan seperti dua anjing yang baru saja kehilangan penumpang. Sementara itu, Li Qiye meluangkan waktu untuk mengejar, tampak menikmati perburuan rekreasi. Awal, Sun Lengying berteriak setelah memasuki klan. Apakah kita melakukannya? Para ahli ragu-ragu dan bertanya kepada nenek moyang mereka. Salah satu leluhur mengambil keputusan dan memberi perintah, lakukan, ini adalah pendirian terakhir kita. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Setelah melihat Lucidity King hidup, dia langsung menyadari bahwa keduanya telah bersekongkol melawan semua orang. Duo ini ingin menggunakanmu seperti pedang tapi apalagi yang bisa mereka lakukan saat ini. Mereka telah menyiapkan jebakan untuk kedatangan Verces. Tali dan anak panah telah ditarik kembali, siap berangkat. Selain itu, Solar Daoist berada di dalam klan mereka dan telah setuju untuk membunuh Verces. Mereka tidak akan dapat mengundang karakter setingkatnya lagi di masa mendatang. Siap, para pasukan berteriak. Tanah sistem bersinar dengan kekuatan Dao yang mengalir menuju kediamanmu. Berdengung, banyak benteng pertempuran berdiri di tempatnya. Masing-masing dari mereka memiliki balista besar dengan alas yang terbuat dari logam dan hukum nenek moyang untuk senarnya. Berderit, anak panah besar dipasang pada setiap balista dengan warna abu-abu. Terbuat dari logam khusus yang dimurnikan dari es phoenix dan naga hitam, sangat tajam dan berat. Mereka secara pribadi disempurnakan oleh nenek moyang dengan potensi destruktif yang luar biasa, yang mampu menembus berbagai penghalang pertahanan. Bidik, tembak, perintah bisa didengar dari klan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa anak yang datang menerobos dan langsung muncul di hadapan Li Qiye dengan cara yang tak terhentikan. Panah kekuasaanmu, orang-orang berteriak setelah melihat rentetan anak panah yang mengarah ke tenggorokan, dada, dan kepalanya, semuanya titik fatal. Kekuatan Dao dari sistem berfungsi sebagai tali busur sehingga anak panah memiliki kecepatan dan kekuatan.
Satu balista saja sudah pernah membunuh Eternal sebelumnya, apalagi begitu banyak tembakan di saat yang bersamaan. Ledakan. Anak-anak panah telah muncul di hadapan Li Qiye sebelum suara angin berbunyi. Ruang di sekelilingnya runtuh, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Li Qiye tidak mencoba menghindari atau mengusir anak panah itu karena dia telah menyiapkan penghalang bercahaya. Anak panah itu sepertinya mengenai benda terberat yang pernah ada dan mulai patah. Dia sama sekali tidak terluka hingga membuat penonton terkejut. Mereka yang beraksi untuk pertama kalinya bergidik ngeri. Kamu tidak akan ada lagi setelah hari ini. Li Qiye berkata dengan malu-malu. Pernyataan ini membuat semua orang merasa kedinginan seolah-olah ada baskom berisi air yang baru saja dikirimkan ke kepala mereka, menyebabkan dokumen mereka. Beberapa kata dan nada hambar terdengar seperti hukuman mati bagimu. Semua orang sudah bisa melihat gambaran kematian. Ledakan. Li Qiye langsung menghantam tanah. Gemuruh. Hukum dicabut dan disingkirkan secara kacau seperti gelombang tekanan. Sistem ini dirusak oleh undang-undang raksasa yang berjalan bolak-balik dengan keras. Mereka menghancurkan banyak gerbang, dan formasi. Banyak ahli yang menjaga posisi ini dihancurkan, dipotong-potong, atau diledakkan menjadi kabut darah. Para penonton merasa ngeri. Biasanya, para ahlimu akan menggunakan sistem hukum mereka untuk melawan musuh. Namun sekarang, undang-undang tersebut sudah lepas kendali dan malah menyerang mereka. Gemuruh. Getaran paksa yang berasal dari pukulan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Hukum menari seperti ular, berputar ke atas dan ke bawah. Banyak lokasi telah hancur. Puncak dan kuil runtuh di tengah ratapan penderitaan. Orang-orang dapat melihat bahwa jika Mu tidak memiliki trik nyata, Verces akan mendokumentasikan mereka. Sangat brutal. Salah satu penonton berkemah. Kaisar sejati pemecah giok telah memasuki sistem ini untuk melakukan pernikahan di masa lalu. Namun, butuh perjuangan keras untuk melakukannya dan dia mendapat bantuan dari leluhurnya, Gu Yifei. Hari ini, satu pukulan Li Qiye menghancurkan formasi besar dan medan klan. Kerusakan ini jauh melebihi invasi kaisar. Tentu saja, penaklukannya masih mengesankan tetapi peristiwa ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Leluhur, mohon aktifkan momentum besarnya. Nenek moyang yang bertanggung jawab langsung berteriak, menyadari keadaan yang mengerikan. Ledakan. Partisip terang melonjak ke atas dan mencapai langit dengan cara yang menyilaukan. Klan tersebut berubah menjadi tanah suci tertinggi. Tempat tinggal klan yang sebenarnya berubah menjadi danau cahaya dengan ombak yang terang. Arus yang terus-menerus mengangkat klan tersebut, memberikannya penampilan sakral seolah-olah nenek moyang sedang beristirahat di dalam dan memandang rendah seluruh dunia. Berderak, suara bergerak yang keras terdengar. Puncak ilahi perlahan muncul di sekitar sistem, masing-masing memiliki penampilan yang unik. Beberapa menjulang tinggi di awan di antara 9 pemandangan kota. Yang satu berukuran kecil namun penuh dengan spiritualitas dan kehadiran abadi. Yang lain tampak seperti Grand Dao yang melonjak di berbagai alam. Mereka memiliki satu kesamaan, sosok kuat yang muncul pada mereka. Sosok-sosok ini memiliki aura perkasa milik kaisar dan yang abadi. Angka-angka ini bisa menghancurkan langit dan mengambil alih alam semesta. Puncak ilahi dan sosok agung tampak hidup kembali, didorong oleh kekuatan seluruh sistem. 64 puncak, 64 makhluk yang tak terhentikan. Seseorang berkata dengan tenang setelah menghitung. 64 leluhur, pengikut hebat nenek moyang Mu Yun tanpa kekurangan kaisar dan yang abadi di antara mereka. Nenek moyang dari sistem yang berbeda mengenali latar belakang mereka. Nenek-nenek moyang Mu Yun pasti sangat kuat. Orang lain bergidik setelah merasakan aura ini. Tentu saja nenek moyang ini sudah tidak ada lagi. Bahkan jika mereka masih hidup, mereka tidak bisa tinggal di klanmu. Puncak dan sosok ini adalah teknik tertinggi yang mereka tinggalkan untuk melindungi klan. Nenek-nenek moyang Mu Yun memang tak terpecahkan di zamannya. Hanya 64 leluhur yang memimpin legiun saja sudah cukup untuk menyapu 3 dewa, benar-benar tidak terkalahkan. Dari sudut pandang sejarah, nenek moyang Mu Yun masih menonjol di antara rekan-rekannya. Bagaimanapun juga, nenek moyang tingkat keabadian bukanlah lelucon. Seorang yang abadi berkomentar, setiap orang menghormati makhluk khusus ini. Seorang nenek moyang sudah cukup mengesankan, apalagi yang berada pada tingkat keabadian. Ledakan, 64 puncak menjadi gemerlap dan transparan.
Masing-masing dari mereka menunjukkan kedalaman dan rune yang mengandung kekuatan Dao tak terbatas. Berbagai rune Dao melayang seperti air pasang dan membekas pada sosok itu. Berdengung, sinar cahaya yang mampu membelah dunia dan bintang muncul dari sosok tersebut dengan cara yang menyilaukan. Ledakan, angka-angka itu tampaknya hidup kembali ke kondisi puncaknya. Mata mereka menyerupai banyak matahari yang mampu menghanguskan tanah. Semua orang bergidik melihat kekuatan mengerikan mereka. Hanya berkumpulnya mereka saja yang bisa membuat penonton menjadi abu. Segel, sosok-sosok itu berteriak serempak. Mereka tidak membuang waktu dan mengumpulkan badai Dao di telapak tangan mereka. Meletus, semua orang merasakan berbagai kedekatan dunia yang dihisap oleh nenek moyang ini dan menjadi beku. Kemampuan ini sungguh menakutkan. Akibatnya, lawan mereka menjadi tidak berdaya. Sekarang, mereka meraung lagi, melepaskan kemampuan pembekuan sementara ini ke bawah. Dao waktu masih berkilau tetapi saat ini telah hilang oleh kemampuan khusus ini. Kecepatannya telah melampaui dan memasuki penguasaan domain waktu saat memotret untuk Li Qiye. Meletus. Tidak mungkin untuk mengelak karena semua makhluk berada di garis waktu. Jadi, ketika segel Dao ini datang, masa lalu, masa kini, dan masa depan korban semuanya membeku. Berlari melawan atau adalah hal yang mustahil. Semua orang melihat Li Qiye berdiri di sana seperti patung. Garis waktu pribadinya masih bersinar tetapi dia tidak bisa bergerak. Blokade sementara ini sangat tangguh, tidak ada yang bisa menghancurkannya untuk membebaskan korban di dalam. Bagaimana keadaannya? Orang-orang saling melirik. Sungguh luar biasa. Bahkan seekor katak di dalam sumur dapat melihat betapa kuatnya nenek moyang Mu Yun saat itu. Ya, nenek moyang memiliki kemampuan mistis untuk mengendalikan waktu, itulah mengapa nenek-nenek moyang ini dapat bekerja sama untuk masuk ke wilayah temporal ini untuk menyegel musuh. Kata salah satu leluhur, ingat, klan itu terkenal bahkan di silsilah abadi. Jika mereka tidak memprovokasi kaisar sejati yang agung, mungkin mereka masih berada di atas sana saat ini. Tapi Verces tidak bisa dikalahkan, atau begitulah kata orang, mungkin dia menutupnya begitu saja. Seorang pakar muda menyatakan skeptisismenya terhadap reputasi Li Qiye. Kamu masih terlalu muda, nak. Perhatikan, nenek moyang Mu Yun bukan satu-satunya orang yang menguasai waktu. Seorang leluhur kuat yang pernah melihat Li Qiye beraksi sebelumnya tertawa kecil. Berdengung, saat leluhur ini selesai berbicara, Li Qiye di dalam blokade temporal sedikit bergetar. Retakan. Pergerakan kecil itu masih menyebabkan retakan di seluruh dao temporalnya yang tersegel. Selanjutnya, blokade hancur dan dia keluar. Lihat, nak, jangan meremehkan Verces. Nenek-nenek sebelumnya tersenyum. Penguasaan temporal nenek moyang Mu Yun hanya rata-rata. Mungkin dia bisa melakukan perlawanan secara langsung. Li Qiye mengaku. Segel, 64 sosok itu mencoba lagi dengan kemampuan penerimaan temporal yang sama. Hamparan terang kembali turun dari atas. Sangat mendasar, Li Qiye berkata sambil sedikit gemetar lagi. Dalam sepersekian detik ini, dia telah melompat keluar dari masa lalu dan masa depan dan menjauh. Ledakan, segel langsung sementara gagal. Li Qiye muncul lagi di wilayah kekuasaan mereka. Setiap langkahnya mulai menekan kediamanmu. Bunuh dia. Sosok-sosok itu berteriak dan mengangkat tangan. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Pedang yang tak terhitung banyaknya melonjak ke langit membentuk pedang lautan. Energi pedang menghancurkan jutaan mil di sekitarnya seperti badai. Mereka tertutup bersama-sama, memotong dao dengan ketajaman yang mematikan. Lelucon yang luar biasa, Li Qiye mengulurkan tangan dan menarik barisan pegunungan yang terbentang sejauh 10 juta mil. Ledakan, pegunungan itu disempurnakan setelah satu belayan, berubah menjadi pentungan baja. Gemuruh. Dia melingkarinya tanpa ampun dan menghancurkan pedang yang masuk. Setelah mengurus lautan ini, dia mengambil satu langkah maju untuk melakukan pukulan besar lainnya. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Pukulan dahsyat ini menghancurkan 64 puncak hingga berkeping-keping bersama tokoh leluhur. Penonton benar-benar tergoncang, tidak ada yang tersisa kecuali puing-puing, daerah itu telah berubah menjadi habitatnya. Momentum yang tercipta dari 64 leluhur dan kemampuan mereka sudah tidak ada lagi. Gerakannya terasa sangat sederhana, hanya dengan sekali pukulan. Ini adalah sesuatu yang biasa terlihat dalam pertarungan antara dua penduduk desa.
Pentungan yang terbuat dari pegunungan menghancurkan 64 formasi menjadi sia-sia. Proses ini mengejutkan penonton karena Li Qiye tidak menggunakan seni atau senjata apapun miliknya. Menampung dan menyempurnakan pegunungan saja sudah lebih dari cukup. Li Qiye tampak seperti penduduk desa vulgar yang tiba-tiba ingin makan telur burung. Lelaki itu kemudian memungut sebuah dahan kayu lalu membungkusnya ke dahan pohon tersebut dengan kekuatan jahat untuk merobohkan sarangnya, tentu saja merupakan tindakan yang kejam dan tidak beradab untuk dilakukan. Sangat biadab, kata salah satu penonton yang ternganga. Saat ini, Verces memberikan kesan tak terkalahkan dan brutal. Dia tidak memiliki kedudukan sebagai guru tertinggi atau perlombaan yang tiada taranya dari seorang nenek moyang. Ini adalah pria brutal yang bisa menghancurkan bumi dengan satu hentakan. Untuk mendapatkan telurnya, dia tidak keberatan menghancurkan sarangnya atau bahkan mencabut seluruh pohon dalam prosesnya. Tidak, dia juga akan meratakan gunung tempat pohon itu berada. Itulah mengapa dia menyebut dirinya paling ganas. Pria itu pasti cukup ganas. Penonton pertama lainnya tersenyum kecut. Di sisi lain, para Eternals terkesima. Pukulan-pukulan paling dahsyat sebelumnya tampak biadab, namun mengandung kekuatan yang sangat besar. Karena kekuatan bawaannya, dia tidak perlu menggunakan hukum dan teknik yang pantas. Transformasi dan derivasi Dao menyerah pada kekuatan absolutnya. Sebuah pepatah mengatakan bahwa satu orang yang kuat dapat mengalahkan 10 seniman bela diri yang terampil. Ini benar-benar akurat, tetapi ini meremehkan jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Kasus yang sama terjadi pada kekuatan absolut untuk mengalahkan kedalaman Dao dan kemampuan rumit. Dia pasti berada di tingkat nenek moyang, dan di atas banyak klasifikasi. Yang abadi menyadari potensi Li Qiye. Kekuatan Li Qiye sudah jelas, tetapi hanya makhluk-makhluk top yang hadir yang tahu seberapa kuat dia. Nenek moyang biasa bukan tandingannya. Ledakan. Li Qiye dengan santai melemparkan pentungan itu ke bawah dan meninggalkan alur yang besar. Banyak gunung dan sungai runtuh. Hanya itu yang bisa dilakukanmu. Dia menggeliat dan berkata, orang-orang kesulitan bernapas setelah mendengar pernyataan acuh tak acuh ini, seolah-olah ada tangan yang mencengkeram tenggorokannya. Mu adalah salah satu dari 3 raksasa saat ini, berdiri di puncak kerajaan dan memandang rendah seluruh dunia. Sayangnya, mereka sedang dihina saat ini. Murid-muridmu memerah karena marah, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Selama bertahun-tahun, para ahli yang mengunjungi klan mereka merasa tegang. Mereka bertindak patuh, hampir menyerah. Hal ini dapat dimengerti. Mu bisa saja mengarahkan sekte lain manapun di dunia ini. Saat ini, Li Qiye telah menghancurkan tanah mereka dan mempermalukan mereka di depan umum. Ini lebih dari sekedar aib bagi klan, tetapi anggotanya hanya bisa menelan kemarahan ini. Mereka tahu bahwa mereka hanyalah semut di matanya. Oke, keluarlah dan bertarunglah dengan baik sebelum menghadapi musik. Li Qiye berjalan maju menuju Mu. Gaya santainya kini tak terkalahkan dan mendominasi, karakteristik unik dari Verces. Dia satu-satunya yang bisa menindas Mu seperti ini. Semua orang menunggu untuk melihat bagaimana tanggapan Mu. Biasanya, mereka akan mendoakan jiwa-jiwa yang berani memprovokasi Mu atau musuh mereka karena begitu cuek dan sombong. Sayangnya, orang-orang khawatir tentang Mu saat ini karena Verces pasti bisa menepati kata-katanya. Bagaimana kamu akan berhenti? Salah satu leluhur menarik napas dalam-dalam. Mereka yang akrab dengan Mu tidak dapat memikirkan gerakan pembunuhan lain dari klan ini yang dapat menjatuhkan Verces. Anda tidak kekurangan metode dan kartu as, tapi hal ini hanya berhasil pada orang lain, bukan Verces. Mereka akan tamat jika mereka tidak mempunyai hadiah abadi. Yang abadi sangat yakin akan hal ini. Kerumunan saling bertukar pandang. Mu tidak memilikinya saat ini. Nenek moyang terkuat mereka bahkan mungkin tidak lebih unggul dari Lucidity King. Raja dan pelayannya telah dihancurkan sebelumnya oleh Li Qiye dan harus melarikan diri seperti anjing. Ya, mereka pasti marah. Banyak yang menghela nafas secara haru, membayangkan pemandangan antara yang abadi dan segala sesuatu yang ada di bawah. Biasanya, para Eternals teratas tidak dapat disentuh. Sayangnya, Amarantin atau Epoch Eternal saja tidak cukup untuk menangani ancaman saat ini. Ini adalah sebuah pertemuan yang tak tertandingi antara yang abadi dan yang abadi. Itu sebabnya yang terakhir justru bisa membahayakan nenek moyang.
Satu-satunya yang abadi saat ini adalah Solar Daoist tetapi, dia mungkin tidak membantu klanmu, atau begitulah yang terlintas di benak penonton. Mereka menyadari bahwa ini mungkin hari terakhir klanmu. Mungkin hanya 2 raksasa yang akan ada setelah hari ini. Seseorang diam-diam berkata saat Li Qiye mendekati klan. Tidak, 9 rahasia akan menyala sendiri karena Verces. Seorang leluhur tidak setuju. Suasana semakin mencekam saat ia semakin dekat denganmu. Li Qiye, kamu sudah keterlaluan. Sebuah suara yang tenang terdengar. Pureswa True Emperor muncul tepat di atas gerbang. Aura kekalahannya masih melonjak dan menindas. Kaisar, orang-orang tidak terkejut sama sekali. Jika itu orang lain, akan aneh jika makhluk licik Kaisar muncul secara langsung. Tapi sekarang, dia bukanlah lawan yang cocok karena alasan yang berbeda. Sejujurnya, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menghadapi Verces setelah kalah dalam pertarungan sebelumnya. Pertarungannya sampai mati hari ini tidak akan mengubah nasibmu. Ini seperti melempar telur ke batu. Seseorang berbicara tentang kenyataan kejam ini. Li Qiye menatap sekilas ke arah Kaisar sebelum menenangkannya, kamu sudah kalah. Katakan pada Everlast itu untuk keluar agar aku bisa melakukan pemanasan sebelum menghancurkan klanmu. Penghinaan yang terang-terangan tidak membuat Kaisar mendapat simpati atau kemarahan. Paling ganas meremehkannya saat ini. Bersambung.